Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam forum belajar online di Rosa Islam untuk semester 3 dengan pelajaran Tauhid. Dan untuk semester ini kita menggunakan kitab yang ringkas ya, yang berjudul At-Tauhid Al-Muyassar. Tauhid Al-Muyassar karya Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. Ya. Kitab Tauhid ini adalah ringkasan atau poin-poin inti dari beberapa kitab tauhid ya, seperti karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian juga poin-poin inti dari akidah wasitiyah ya, walaupun tidak bisa mewakili ya kitab tauhid ini, walaupun ringkasan dari kitab-kitab tauhid yang penting ada Ushulus Salasa, kemudian ada Qawaidul Arba', kemudian ada Kitabut Tauhid ya, kemudian ada akidah wasitiyah. Namun sejatinya kitab ini tetap tidak bisa menandingi kitab-kitab induk tersebut. Jadi kitab ini hanya sebatas tangga pertama ya, atau muqaddimah atau pemanasan ya. Kalau bagi para thalibul ilmi pemula sebelum dia masuk ke kitab-kitab tauhid karya para imam-imam mutaqaddimin ya, atau yang sebelum era modern ini seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyah. Atau kitab-kitab tauhid yang semisalnya yang ditulis di zaman mereka. Kitab ya tauhid yang kita gunakan ini menggunakan pendekatan modern, ada judul, kemudian ada taksim-taksim, pembagian-pembagian, poin inti, kemudian contoh, ya. Kemudian juga ada beberapa tabel, ya, yang insya Allah ini memudahkan bagi para penuntut ilmu pemula sebelum mereka masuk ke kitab-kitab karya ulama ya, kitab-kitab klasik mereka. Baik, insya Allah kitab ini membahas tauhid ya secara umum. Ya. Ada tauhid definisinya macam-macamnya secara global. Kemudian ada kalimat la ilaha illallah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tentang makna syahadat la ilaha illallah, makna syahadat Muhammad Rasulullah, tentang lawan dari tauhid yaitu syirik, ya, macam-macam syirik, ya, contoh-contohnya, ya. Kemudian sejarah dari munculnya kesyirikan, ya, dan bagaimana kita bisa menghindari dari kesyirikan tersebut. Kitab ini juga merangkum Nawaqidul Islam. Ini adalah risalah. Ya, kalau dalam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka ini adalah risalah mustaqillah. Risalah yang tersendiri yang membahas tentang 10 pembatal keislaman. Dan di sini disebutkan ya secara ringkas juga. Kemudian juga membahas tentang al-kufru bit-taghut, ya, wajibnya mengingkari taghut. Usulus salasah diringkas dalam beberapa poin ya. Kemudian tentang al-kufru ya, tentang macam-macam kekafiran ya, dosa-dosa besar ya, nifak ya. Kemudian juga al-wala wal bara ya, dan arkanul Islam, kemudian ada arkanul iman ya, dan macam-macamnya adalah arkanul ihsan ya, dan seterusnya yang mana itu merupakan poin-poin terpenting dalam pembahasan akidah. Dalam pembahasan akidah, insya Allah sebagian besar poinnya akan disinggung dalam kitab ini ya, walaupun disinggungnya secara ringkas. Ya, jadi sekali lagi kitab ini adalah ringkasan
atau bagi thalibul ilmi pemula, maka ini adalah tangga pertama sebelum dia masuk ke kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab akidah karya ulama klasik. Baik, itu muqaddimah. Kemudian kita akan masuk ke poin pertama atau bab pertama dari kitab ini, yaitu ta'rifu at-tauhid. Ta'rifu at-tauhid. Ta'rifu at-tauhid fil lughah masdar wahada yuwahhidu asy-syai'a idza ja'alahu wahida. Baik. Ya, untuk terjemahan kami juga sudah mengirimkan ya, sudah kami kirimkan di grup. Nanti silakan para peserta jika ingin melihat secara detailnya terjemahannya, maknanya bisa merujuk ke terjemahan tersebut. Di sini kita akan membahas versi Arabnya dulu. Ta'rifut tauhid, makna tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahhidu. Artinya menjadikan sesuatu menjadi satu, ya. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Yuwahhidu syai' idza ja'alahu wahida. Ya, orang Arab mengatakan yuwahhidu syai' idza ja'alahu wahida. Wahada artinya kamu menjadikan sesuatu itu satu, ya. Jadi ada beberapa macam kemudian disatukan. Ya. Misal contohnya, contoh penggunaan lafadz wahada yuwahhid, contoh penggunaan makna tauhid, ya. Idza qulta la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammad takunu wa hatta Muhammadan bil khuruji minal baiti. Apabila kamu mengatakan tidak ada yang keluar dari rumah kecuali Muhammad, berarti engkau telah mengkhususkan Muhammad saja yang keluar dari rumah. Ya, itu namanya tauhid secara bahasa. Ya. Mengkhususkan atau menetapkan satu saja. Ya. Menetapkan satu saja pelaku, atau dalam konteks ini sesatu saja orang yang keluar dari rumah, yaitu si Muhammad. Contoh lain, wa idza qulta la yakum minal majlisi ahadun illa Khalidun faqat. Dan apabila kamu mengatakan ini dalam penggunaan bahasa Arab, contohnya secara bahasa, la yakum minal majlisi ahadun illa Khalid. Tidak ada yang berdiri dari majelis kecuali si Khalid saja. Takunu qad wahatta Khalidan bil qiyami minal majlis. Berarti engkau telah mengkhususkan, wahatta mengkhususkan, kalau untuk makhluk mengkhususkan, kalau untuk Allah berarti mengesahkan. Tapi konteks ini makhluk berarti mengkhususkan. Berarti engkau telah mengkhususkan Khalid saja yang berdiri dari majelis. Oke, itu penggunaan dalam bahasa Arabnya, penerapannya dalam bahasa. Baik. Wa fi syar'i, kemudian yang paling penting adalah kita harus memahami makna tauhid ini dalam penggunaan istilah syar'inya. Apabila disebutkan kata tauhid dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab akidah, kitab hadis, kitab tafsir, dan seterusnya, apa itu definisi tauhid? Maka definisi tauhid adalah ifradullahi ta'ala birrububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Ya. Ifradullahi ta'ala uh, birrububiyah wal uluhiyah wal asma' was sifat. Ya. Inilah definisi dari tauhid dalam penggunaan istilah syar'inya, ya. Dalam penggunaan istilah syar'inya. Ifradullah, ifradullah artinya mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dalam apa kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla? Dalam konteks apa? Dalam tiga hal. Yang pertama dalam rububiyah. Ya, kemudian yang kedua dalam uluhiyah. Dan yang ketiga dalam asma was sifat. Baik. Oke. Ya, jadi kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam tiga hal. Dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Kemudian definisi dari rububiyah itu apa?
uluhiyah itu apa, asma wa sifat itu apa, maka akan dijelaskan dalam bab setelahnya, yaitu bab aqsamut tauhid. Oke, ya. Jadi definisi tauhid ya, kita ulangi lagi ya. Definisi tauhid secara syar'i ini yang paling penting bisa ditandai. Definisi tauhid adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Baik. Kemudian kita masuk ke pembagian tauhid yang tiga itu tadi. Apa itu tauhid rububiyah? Apa itu tauhid uluhiyah? Dan apa itu tauhid asma wa sifat? Yang qasimut tauhid ila salasati aqsam. Tauhid terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Wa ilaika ta'rifu kullu kismin minha ma'a bayani dalilihi. Ya. Dan kemudian berikut ini adalah penjelasan masing-masing dari pembagian tersebut berikut dalil-dalilnya. Ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Definisi dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla, ya. Ifradullahi Azza wa Jalla bi al-khalqi wal mulki wat tadbiri. Inilah definisi dari tauhid rububiyah. Ifradullahi Azza wa Jalla bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Ya. Au naqulu huwa ifradullahi Azza wa Jalla bi afalihi. Baik. Ifradullah yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam tiga hal tadi. Al-khalqi mencipta, wal mulki memiliki, wat tadbiri dan mengatur alam semesta. Ya. Jadi ada tiga perbuatan khusus ketuhanan, ya. Perbuatan khusus Allah Azza wa Jalla yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya, yaitu yang pertama adalah al-khalq, mencipta, yang kedua adalah al-milk, memiliki, ya. Dan yang ketiga adalah at-tadbir atau mengatur, mengatur ciptaannya. Al-Khalqi mencipta, ya. Dan hanya satu-satunya yang bisa mencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada satupun yang bisa menciptakan, ya, seperti Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Adapun makhluk maka mereka tidaklah mencipta, mereka hanya mengubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Ya. Dari kayu menjadi meja, ya. Dari plastik menjadi, ya. Dari minyak menjadi kemudian potongan-potongan plastik, ya. Kemudian dari plastik menjadi berbagai macam hal-hal lain yang kita gunakan sehari-hari. Ya. Jadi manusia tidaklah mencipta tetapi membuat. Ya, kalau membuat itu ada bahan-bahannya. Ada bahan-bahannya. Kalau tetapi Allah mencipta, mencipta itu mengadakan dari ketiadaan. Kemudian al-mulk memiliki. Maksudnya di sini adalah kepemilikan mutlak. Manusia memang bisa memiliki. Orang punya rumah, orang punya mobil, orang punya harta, ya. Namun kepemilikan itu adalah kepemilikan yang sifatnya sementara. Ketika manusia punya harta, hartanya bisa hilang, entah itu dibelanjakan, entah itu diinfakkan. Ya. Orang punya rumah, misalnya. Tetapi rumah tersebut ya mungkin saja nanti bisa berpindah tangan. Baik itu nanti dia jual, dia berikan kepada anaknya, atau nanti dia meninggal maka akan diwariskan. Ya, jadi kepemilikan manusia terhadap benda-benda, maka ini berbeda dengan kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Manusia memang memiliki, tetapi kepemilikannya hanya bersifat sementara atau nisbi saja. Ya. Itu pun, ya, dia tidak mengetahui secara detail apa saja yang dia miliki tersebut. Ya, misalnya orang memiliki suatu perusahaan, dia tidak bisa mengetahui detail-detail dari isi perusahaan-perusahaan tersebut, siapa orang-orangnya. Kadang bahkan dia tidak mengenal karyawan-karyawannya. Kadang dia tidak mengenal apa saja yang sudah dia beli, ya, atau tidak hafal apa saja yang sudah dia miliki, yang sudah dia kembangkan.
Itulah manusia. Ada keterbatasan-keterbatasan di sana. Ya. Tetapi Allah Azza wa Jalla maka kepemilikannya mutlak. Allah memiliki seluruh alam semesta ini dan Allah mengetahui apa saja yang Dia miliki. Allah mengetahui ya mana yang kaya, mana yang miskin, ya, mana yang hidup, mana yang kemudian akan mati, dan seterusnya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi kepemilikan Allah di sini adalah kepemilikan yang sempurna, berbeda dengan kepemilikan makhluk. Baik. Kemudian yang ketiga adalah at-tadbir. At-tadbir yaitu mengatur alam semesta. Ya. Makhluk-makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan Allah atur dengan begitu rapinya. Ya. Misalnya matahari dan bumi. Maka sudah diatur jaraknya sekian, sekian, sekian kilometer. Supaya tidak terlalu dekat, ya, menjadi binasa karenanya. Tidak terlalu jauh, menjadi lebih dingin dan binasa juga akhirnya. Ya. Kemudian ya, bumi yang Allah ciptakan ini ya sudah begitu teratur, ya, ada air, ada udara, ada gunung, ada hutan, ada ya ladang, dan segala macam makhluk-makhluk yang ada di sana yang bisa digunakan ya, untuk manusia. Ya, jadi yang membuat itu semua menciptakan alam ini dengan begitu teraturnya, kemudian mengatur kehidupan-kehidupan yang ada di sana, ya. Satu sama lain bisa hidup berdampingan, ya. Ada ikan yang hidupnya di laut, ada kucing yang hidupnya di darat, ya. Masing-masing sudah ada tempat hidupnya sendiri. Kemudian manusia pun juga terbagi-bagi, ya. Ada bangsa, berbagai macam suku dan bangsa mendiami beberapa wilayah-wilayah tertentu. Ya. Itu semuanya adalah pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, itu tadi tiga sifat khusus dari Allah Azza wa Jalla, yaitu al-khalqu, al-milku, wa tadbir. Au naqul, atau definisi tauhid rububiyah yang lebih ringkas, ya, ifradullah Azza wa Jalla bi af'alihi, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatannya. Oke, ini adalah definisi yang lebih ringkas daripada sebelumnya. Kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Tiga perbuatan tadi, al-khalqu wal mulku wat tadbir, ini adalah perbuatan yang sifatnya umum. Nanti dari tiga ini akan muncul atau melahirkan perbuatan-perbuatan lain yang lebih rinci, seperti menghidupkan, mematikan, maka itu termasuk tadbir. Kemudian menurunkan hujan, kemudian membuat orang sehat atau membuat orang sakit, ya. Kemudian membuat orang menjadi kaya, membuat orang menjadi miskin, itu adalah salah satu dari rincian atau turunan dari sifat at-tadbir. Ya, at-tadbir mengatur alam semesta. Baik. Ya. Jadi kalau perbuatan Allah, perbuatan khusus Allah secara global ada tiga, al-khalqu wal milku wat tadbir. Kemudian dari tiga ini nanti akan muncul turunan-turunan yang lain seperti mencipta, memberi rezeki, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian tadi disebutkan definisi tauhid secara lebih ringkas lagi adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatannya. Contoh di situ amsilatu dzalik al-khalqu wal rizqu wal ihya wal imatah, ya. Menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, wa inzalil matar, menurunkan hujan, wa inbatis syajar, menumbuhkan pepohonan, wa ghairu dzalik, itu semuanya merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Banyak dalil-dalil yang telah menunjukkan akan adanya hal ini atau yang menunjukkan bahwasannya semua ini adalah perbuatan Allah. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf, "Ala lahul khalqu wal amr." Ingatlah hanya miliknya segala penciptaan dan urusan. Ya. Al-khalqu itu berarti yang menciptakan, berarti segala sesuatu ini adalah ciptaan. Wal amr artinya urusan, artinya mengatur. At-tadbir, mengatur alam semesta dari memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Itu adalah lahu, yaitu semata-mata milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian firman Allah yang lain, "Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir." Dan hanya milik Allah
kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dan kepadanya lah tempat kembali. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan di langit maupun di bumi itu semuanya adalah milik Allah. Ya, itu tadi sifat al-milku atau perbuatan al-milku. Ya. Ayat pertama tadi ada al-khalqu wat tadbir, ayat kedua ini ada al-milku, kepemilikan mutlak. Kemudian ada ayat yang ketiga yang juga menjelaskan akan tauhid rububiyah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah, siapakah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi, yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta yang mengatur segala urusan. Maka mereka pasti akan menjawab Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini orang-orang Quraisy, mereka akan mengatakan itu semuanya yang bisa melakukan adalah Allah Azza wa Jalla. Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Baik. Kemudian jenis tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, wa huwa ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad. Tauhid uluhiyah atau yang sering disebut sebagai tauhid ibadah adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dalam perbuatan hamba, yaitu ibadah. Ya. Jadi seorang hamba dia ketika beribadah dia benar-benar hanya untuk Allah azza wa jalla, lillah. Ya, ketika sholat maka sholatnya lillahi ta'ala. Maka ketika dia puasa maka puasanya lillahi ta'ala. Ketika dia haji maka hajinya lillahi ta'ala. Ketika dia umrah maka dia umrahnya lillahi ta'ala. Ketika dia sedekah maka sedekahnya lillahi ta'ala. Dan seterusnya dari berbagai macam ibadah-ibadah lain. Itu semuanya dilakukan hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang tidak mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla dalam amalnya, misalnya ketika dia sedekah, dia ingin dibilang sebagai dermawan, ketika dia sedekah, dia ingin supaya orang juga bersedekah balik kepadanya, maka dia telah mengurangi sisi ketauhidan dalam dirinya. Ya, sisi tauhid rububiyahnya di sini agak sedikit berkurang. Ya, walaupun tidak sampai membuat dia kufur atau kafir, ya, tetapi dia kehilangan dari tauhid uluhiyahnya. Atau dalam bahasa syar'inya dia melakukan syirik asghar, yaitu perbuatan riya, ya, ingin dipuji, melakukan amalan ingin dipuji, sedekah ingin dianggap dermawan, ya, berbuat baik supaya dikenal masyarakat, ya, supaya nanti dia dapat imbalan-imbalannya dan manfaat-manfaat yang akan kembali kepadanya, maka itu semuanya yang bisa merusak keikhlasannya. Maka ibadah harus dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala. Umrah misalnya. Ya, ketika seorang umrah maka benar-benar dia lillahi ta'ala. Dia ikhlaskan niatnya, benar-benar dia umrah untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sebatas jalan-jalan atau menghabiskan, ya, atau kata orang self reward, ya, self reward atau semacam eh, dia memberikan bonus atau hadiah kepada dirinya sendiri setelah dia capek-capek dan semacamnya. Ya, jadi dia harus fokuskan dalam dirinya, umrah yang dia lakukan ini adalah ibadah dan ibadah ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Di antara dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah yang pertama yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, ayat yang sangat masyhur, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu berbuat syirik kepadanya suatu apapun. Ikhlaskan segala amalanmu untuk Allah Azza wa Jalla dan jangan dicampuri dengan kesyirikan sekecil apapun itu.
Ya. Ketika sholat maka ikhlaskan sholat itu lillahi ta'ala, jangan ada perasaan riya di situ. Ketika kamu sedekah maka sedekahlah lillahi ta'ala, jangan kamu campuri sedekahmu dengan riya, nah, dengan kesyirikan dan seterusnya ya, dan dari amalan-amalan yang lainnya. Jadi perbuatan amalan ibadah apapun yang kita lakukan maka harus ikhlas di sana. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, eh, walaqad arsalna wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'buduni, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, yaitu Allah Azza wa Jalla, fa'buduni, maka sembahlah Allah Azza wa Jalla, ikhlaskanlah ibadahmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, dalil yang paling kuat di sini tadi adalah dalil yang kedua, yaitu firman Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Ya, dalil ini adalah dalil yang paling kuat untuk ikhlas lillahi ta'ala dalam segala jenis perbuatan dan amalan. Ya, wa'budullah, beribadalah kepada Allah dengan ikhlas. Apapun ibadah harus ikhlas. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan campuri dengan kesyirikan, jangan campuri dengan riya, jangan campuri dengan mengharapkan dunia dan seterusnya. Baik, kemudian yang ketiga dari macam-macam tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Huwa an yusafallahu bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dirinya dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya, yaitu berupa sifat-sifat kesempurnaan, ya. Min sifatil kamal, sifat-sifat yang sempurna, ya, wa nu'util jalal, ya, dan juga sifat-sifat yang agung, min ghairi takyifin, tanpa kita takyif. Takyif itu menanyakan bagaimana detail sifatnya Allah tersebut, bagaimana sih Allah Azza wa Jalla itu, ya, misalnya punya tangan, bagaimana sih bentuk tangannya Allah, bagaimana sih bentuk mukanya Allah, maka itu namanya takyif. Kita dilarang untuk takyif, atau kita tidak boleh menanyakan bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian yang kedua, wala tamsil, dan juga kita tidak boleh menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, wala tahrif, tanpa mengubah maknanya. Tidak mengubah makna dari yad menjadi kudrah, dari wajah menjadi zat, dari istiwa menjadi istaula dan semacamnya, dari perbuatan-perbuatan yang disebut tahrif, menyelewengkan makna asli menjadi makna yang lain tanpa ada dalil, ya, tanpa ada kecocokan secara bahasa, ya, dan juga tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Kemudian yang keempat, wala ta'til. Jadi ada empat hal yang harus kita waspadai dalam beriman terhadap asma wa sifat. Ya, yang pertama tadi, tanpa takyif, tidak menanyakan bagaimananya. Wala tamsil, yang kedua, yaitu tidak menyerupakan dengan makhluk. Yang ketiga, tanpa tahrif. Tahrif itu menyelewengkan maknanya. Yang keempat, wala ta'til, tanpa menolaknya. Menolaknya, atau membuang, atau nggak mau menetapkan sifat-sifat tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan secara tegas Allah itu tidak sama dengan makhluknya, ya. Kemudian Allah juga tekankan Allah itu mendengar dan juga Maha melihat. Artinya juga Allah memiliki sifat-sifat, ya. Sifat-sifat yang itu tidak sama dengan makhluk, ya, tidak sama dengan apapun selain dirinya, ya.
Ya. Jadi ayat pertama tadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah juga punya sifat-sifat ya, seperti mendengar dan melihat. Artinya sifat-sifat tersebut tidaklah sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Allah mendengar, makhluk juga mendengar, tetapi mendengarnya makhluk tidak sama dengan mendengarnya Allah Azza wa Jalla. Kalau makhluk mendengar, maka dia hanya bisa mendengar sekelilingnya saja. Tetapi Allah Azza wa Jalla bisa mendengar apa yang ada di belahan timur, apa yang ada di belahan barat, apa yang ada di puncak gunung, apa yang ada di dalam samudra, itu semuanya Allah Azza wa Jalla bisa mendengarnya. Allah melihat, makhluk juga melihat, tetapi melihatnya makhluk tidaklah sama dengan melihatnya Allah. Ya, melihatnya Allah tidaklah sama dengan melihatnya makhluk. Makhluk hanya bisa melihat apa yang ada di dalamnya, di depannya saja. Ketika dihalangi oleh dinding atau tembok, maka dia sudah tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha melihat ya, segala sesuatu, baik itu yang di langit, yang di bumi, yang tertutup dalam dinding ataupun yang terbuka. Ya, itu semuanya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Itulah sifat Allah. Ya, itulah sifat-sifat Allah. Allah mendengar, Allah melihat, tetapi pendengaran dan penglihatannya tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lain, ya, misalnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya. Kemudian sifat Allah, misalnya Allah punya tangan, Allah punya wajah, maka itu semuanya ya adalah ya berbeda dengan makhluknya. Allah punya wajah tetapi wajahnya tidak sama dengan makhluk. Allah punya tangan tetapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Baik. Firman Allah yang berikutnya, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dengan dalam nama-namanya, karena mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sini di awal ayat tadi Allah katakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah yang wajib kita imani. Baik. Itu tadi tiga macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian fawaid muhimmah, faedah-faedah yang penting yang wajib kita ketahui. Pertama, aqsamut tauhid ats-tsalasah mutalazimah. Pembagian tauhid menjadi tiga itu adalah sesuatu yang talazum. Talazum itu artinya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Saling terkait satu sama lain. Tauhid rububiyah selalu terkait dengan tauhid uluhiyah. Ya. Ketika kullu naw'in minha la yanfaku 'anil akhar. Setiap jenis tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhida. Barang siapa yang mengamalkan salah satu jenis tauhid tetapi mengabaikan yang lain, maka tidaklah disebut sebagai orang yang muwahhid. Tidaklah bisa disebut sebagai orang yang bertauhid. Ya. Baik, gambarannya begini. Ketika seorang mengimani tauhid rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, dia beriman bahwasanya satu-satunya pencipta adalah Allah. Satu-satunya yang memberikan rezeki kepada Allah Azza wa Jalla, kepada dirinya adalah Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang bisa menghidupkan dan mematikan, mengatur alam semesta, memberi dia kehidupan, kesehatan, segala macamnya adalah Allah. Maka berarti dia harus tunduk, harus menghambakan diri kepada Allah, harus taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jika dia tahu ya, nikmat yang dia dapatkan itu dari Allah, tapi kemudian dia malah tunduk kepada selain Allah, malah menyembah selain Allah, maka ini berarti sesuatu yang fatal dalam dirinya. Ada kesalahan besar dalam dirinya. Analogi sederhananya, ya, misalnya ada seseorang yang memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, katakanlah si A, ya. Si A yang kaya raya memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, si B. Ya. Kemudian si B ini, ya, dia tiap hari diberikan bantuan oleh si A, diberikan makan, ya, diberikan tempat tinggal, diberikan pekerjaan dan lain semacamnya. Namun ternyata si B ini dia malah ya,
berterima kasihnya kepada orang lain, ya. Bukan kepada si A, tetapi kepada orang lain, misalnya si C. Tentu saja si B ini, ya, dalam nilai moral dia adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Ya, dia sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pekerjaan, sudah dikasih uang, ya. Tetapi dia nggak mau terima kasih sama si A, malah memuji-muji si C. Oh, si C ini baik dan segala macamnya. Kemudian dia katakan, oh si A ini jahat, ya si A ini jahat, dia tadi menzalimi saya, dia nyuruh-nyuruh gini 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 dan segala macamnya. Dia muji-muji si C, ya, yang nggak pernah sekalipun memberikan dia nikmat, ya, nggak pernah sekalipun memberikan dia uang, memberikan dia pekerjaan, ya. Kemudian dia malah menjelek-jelekkan si A tadi. Ya, maka tentu saja dalam akal sehat kita pasti melihat orang si B ini adalah orang yang kurang ajar, orang yang tidak tahu terima kasih. Maka demikianlah perumpamaannya. Allah telah yang telah memberikan kepada kita segalanya. Ya. Kita tahu segala sesuatu yang kita dapatkan adalah karena Allah Azza wa Jalla. Namun, ya, ada orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah. Ada orang yang nggak mau sujud sama Allah, tetapi sujudnya sama yang lain, sama patung, sama berhala, ya, sama selain Allah, ya, mencari hidayah kepada selain Islam dan lain semacamnya. Maka tentu saja itu merupakan perbuatan yang sangat kurang ajar. Ya. Kalau kita dari perumpamaan tadi, maka ini jelas merupakan perbuatan yang sangat kurang ajar. Maka di sini hukumnya orang yang tidak mau beribadah kepada Allah adalah orang yang kafir, musyrik, ya, mukhalladun finnar, dan dia akan kekal di dalam neraka. Karena begitu kurang ajarnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang sudah kasih dia hidup, Allah yang sudah kasih dia makan dan segala macamnya dari lahir sampai dia meninggal, tetapi dia tidak mau menyembah Allah, malah menyembah yang lain, menyembah setan, menyembah berhala, maka tentu saja itu adalah sesuatu yang sangat buruk sekali. Baik. Fawaid yang kedua, faedah yang kedua, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرين بتوحيد الربوبية. Hendaklah engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang kafir Quraisy yang berperang dengan Nabi, yang mengusir Nabi, Nabi merangi balik dan segala macamnya, mereka pun juga mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pencipta. Fahum ya'tarifuna bi anna Allah huwal khaliqur razik. Mereka mengakui bahwasanya Allah itu adalah pencipta dan pemberi rizki. Al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan dan juga mematikan. An-nafi ad-dhar, yang maha memberikan manfaat dan maha menolak madarat. Alladzi yudabbiru jami'al umur. Mereka tahu bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, tetapi walaupun demikian mereka tidak masuk Islam, ya. Mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy ini, ya, mereka ada Ka'bah di sana. Mereka mengaku sebagai keturunannya Ibrahim. Mereka masih ada tawaf, masih ada haji, ya, masih sedekah. Bahkan di antara nama-nama mereka ada namanya Abdullah, dan itu banyak, ya. Abdullah itu sangat banyak sekali di sana di orang-orang Quraisy. Orang yang dikasih nama Abdullah, ya. Berarti mereka mengenal Allah, Abdullah, ada Abdullah gitu. Berarti ini hambanya Allah. Ya, walaupun mereka mengenal Allah sebagai pencipta, tetapi mereka ternyata tidak mau bersujud langsung kepada Allah. Mereka bersujud kepada patung-patung, ya, kepada Lata, Uzza, dan Manat. Ya, dan berhala-berhala lain tentunya yang ada di sana. Ya. Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah mereka dalam surat Yunus. Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan mereka rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang bisa yang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati, dari yang mati dari yang hidup, mematikan dan menghidupkan, ya. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka orang-orang kafir Quraisy itu mereka akan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu itu, ya, tetapi mereka nggak mau mentauhidkan Allah. Maka Allah katakan, "Faqul afala tattaqun?" Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kalian sudah tahu itu, tetapi kenapa kalian tidak mau bertakwa? Maka di sini mereka disebut sebagai bangsa jahiliyah, ya, bangsa yang bodoh. Ya, mereka tahu Allah yang menciptakan, tetapi mereka tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, jadi tauhid rububiyah, mengetahui Allah sebagai pencipta saja tidak cukup membuat seorang menjadi muslim.
sampai dia mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Dia tunduk, ya, dia masuk Islam, dia tunduk kepada syariat-syariat Islam, menegakkan salat, kemudian ikhlas dalam salatnya, membayar zakat dan ikhlas dalam zakatnya, berpuasa Ramadan dan ya, ikhlas dalam puasanya dan seterusnya dari amalan-amalan yang diminta dalam Islam. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, tauhidul uluhiyah huwa maudhu'u da'watir rasul. Tauhid uluhiyah adalah inti dari seruan dakwah para rasul. Ya. Ya. Jadi tujuan Rasul diutus adalah untuk membawa dakwah tauhid, ya, dakwah tauhid uluhiyah. لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. Ya. Karena tauhid uluhiyah adalah asas yang dibangun di atasnya seluruh amalan. Amalan-amalan soleh, ya. Syarat diterimanya adalah dia harus ikhlas lillahi ta'ala. وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال. لا تصح جميع الأعمال. Kalau seorang tidak mau mentauhidkan Allah, maka seluruh amalnya itu tidak akan terrealisasikan, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. فإنه إذا لم يستحق وصول هذه فإنه إذا لم يتحقق حصل ضده وهو الشرك. Karena apabila seorang tidak merealisasikan tauhid uluhiyah ini, maka dia pasti akan terjatuh ke dalam lawannya, yaitu berbuat syirik. Wal khusumatu baina rusuli wa umamihim kana mihwaruha hadha tauhid. Ya, pertengkaran atau penyebab terpecahnya manusia, ya, dengan diutusnya para rasul menjadi orang mukmin dan orang kafir, sebabnya adalah tauhid ini, ya. Dari tauhid ini maka manusia terbagi menjadi dua, yang mukmin dan yang kafir. Fayajibul inayatu bihi wa dirasati masailihi wa fahmi usulihi. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui tauhid ini, ya, memperhatikan masalah tauhid uluhiyah ini, mempelajari apa saja yang harus diyakini oleh setiap muslim, ini hukumnya fardu ain. Kemudian juga memahami prinsip-prinsip dasar dari tauhid ini. Baik. Ya, itu di antara poin-poin penting seputar tauhid. Ya. Pertama tadi, tauhid itu, pembagian tauhid menjadi tiga. Ini adalah sesuatu yang saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, tauhid rububiyah saja, mengakui adanya Tuhan saja tidak cukup membuat dia menjadi muslim. Ya, dia harus masuk Islam, harus tunduk kepada syariat Islam, dan harus ikhlas dalam beribadah. Dan yang ketiga, tauhid uluhiyah adalah tujuan diutusnya para rasul. Ya, jadi para rasul diutus dengan misi utama, yaitu untuk menyebarkan tauhid uluhiyah, mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik. Inilah tujuan utama dari diutusnya para rasul. Mungkin sebagian akan mengatakan, ya, sebagian manusia mengatakan, rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka jawabannya adalah benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus memang untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang paling penting itu bukanlah hubungan antara sesama manusia. Akhlak yang paling penting adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ya. Jadi akhlak yang paling utama, yang paling diprioritaskan adalah hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tahu tadi telah diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Maka berarti sebagai seorang yang tahu terima kasih, sebagai seorang yang bermoral, ya, yang berakal sehat, maka pasti dia akan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, logikanya seperti itu. Ketika dia tahu segala sesuatu ini dari Allah, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Harus taat sama aturan-aturan Allah. Allah yang telah mengasihi dia segalanya. Maka cukup dengarkan Allah Azza wa Jalla. Taati perintah-perintahnya.
Seperti itu. Itulah akhlak yang paling tinggi.